Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wandoi. Di sini saya ingin memaparkan hasil observasi saya dengan judul Masalah Perkembangan Intelektual Peserta Didik di SDN 75 Kota Tengah. Perkembangan intelektual peserta didik merupakan aspek penting dalam konteks pendidikan yang melibatkan pertumbuhan kognitif, pemahaman konseptual, dan kemampuan pemecahan masalah. Proses ini merupakan perjalanan yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang beragam, mulai dari faktor genetik hingga pengalaman belajar. Perlu dipahami bahwa perkembangan intelektual tidaklah statis, melainkan merupakan hasil dari interaksi yang berkelanjutan antara individu dan lingkungannya. Proses ini melibatkan interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal yang memengaruhi bagaimana peserta didik mengasimilasi informasi, memahami dunia di sekitarnya, dan berkembang sebagai pembelajar yang mandiri. Kemudian yang kedua, teori perkembangan kognitif dan pemahaman konseptual, di mana teori perkembangan kognitif yang diajukan oleh tokoh seperti Jean Piaget memberikan landasan penting dalam memahami evolusi pemikiran anak-anak. Piaget mengidentifikasikan tahap-tahap perkembangan kognitif mulai dari tahap sensorimotor hingga tahap operasional formal, yang menyoroti perubahan signifikan dalam cara anak-anak memahami dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Selain itu, pemahaman konseptual peserta didik juga merupakan bagian integral dari perkembangan intelektual mereka. Yang ketiga, faktor lingkungan dan sosial dalam perkembangan intelektual, di mana faktor lingkungan dan sosial memiliki peran penting dalam membentuk perkembangan intelektual peserta didik. Lingkungan belajar yang mendukung, seperti keluarga yang memberikan dukungan emosional dalam stimulasi kognitif, serta sekolah yang memberikan lingkungan pembelajaran yang aman dengan merangsang, dapat memfasilitasi pertumbuhan intelektual yang optimal. Selain itu, interaksi sosial dengan teman sebaya dan orang dewasa juga berperan dalam memperluas wawasan, memperbaiki kemampuan berkomunikasi, serta membangun keterampilan sosial yang penting dalam proses belajar. Namun lingkungan yang tidak mendukung, seperti ketidakstabilan keluarga, kemiskinan, atau kurangnya akses terhadap sumber daya pendidikan, dapat menjadi hambatan serius dalam perkembangan intelektual anak-anak. Observasi yang dilakukan pada jam 12.30 waktu Indonesia bagian tengah, di mana mendekati jam pulang sekolah, siswa-siswa di SDN 75 Kota Tengah ini, pada saat itu saya melakukan wawancara untuk mengetahui apa saja permasalahan dalam perkembangan intelektual peserta didik pada sekolah tersebut. Di sana Bapak Idris Kulima selaku kepala sekolah yang pada saat itu diwawancarai menjawab bahwa permasalahan intelektual peserta didik ini di tiap sekolah pasti ada, khususnya di SDN 75 banyak peserta didik yang mempunyai masalah intelektual, seperti seorang peserta didik ini lebih dominan di satu bidang saja, di mana prestasinya hanya menonjol di bidang non-akademik saja tetapi menurun di bidang akademik sendiri. Para peserta didik ini lebih aktif pada kelas ekstrakurikuler, atau mereka sangat menyukai jam istirahat di sekolah dibandingkan jam belajar. Karena pada jam belajar di kelas peserta didik ini tidak fokus, bahkan hampir sebagian besar yang tidur atau izin ke toilet. Dan kepala sekolah juga menekankan bahwa hal ini lebih banyak terjadi kepada peserta didik yang duduk di kelas 5 dan kelas 6. Kepala sekolah mengatakan bahwa pihak staf pendidikan di SDN 75 Kota Tengah ini sudah melakukan banyak pendekatan kepada para peserta didik yang mengalami masalah intelektual ini
untuk memahami dan membantu mereka dalam peningkatan pembelajaran di bidang akademik, dan ada beberapa yang memang sudah dibantu dengan mengubah metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut, seperti belajar tidak dengan metode ceramah saja tetapi memberikan peluang juga bagi peserta didik agar mereka mempunyai kesempatan untuk mengutarakan apa yang mereka ketahui tentang mata pelajaran tersebut, dan berikan mereka apresiasi serta dukungan ketika mereka sudah berani berdiskusi di kelas. Tidak hanya itu saja, pihak sekolah juga mengundang pihak orang tua untuk mengetahui perkembangan ataupun masalah yang dialami oleh anak-anak mereka di sekolah, dan meminta bantuan orang tua dalam mendukung anak-anak ini di rumah agar mau tetap belajar. Kepala sekolah sangat berharap dengan adanya dukungan dari orang tua, maka peserta didik yang bermasalah ini bisa mengimbangi potensi mereka baik di bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, analisis kritis, di mana dalam analisis ini saya mengevaluasi setiap aspek laporan dengan cermat, termasuk kualitas observasi, identifikasi masalah intelektual, pemahaman terhadap proses belajar, dan rekomendasi untuk intervensi yang sesuai. Terdapat variasi dalam perkembangan intelektual antara peserta didik, dengan beberapa menunjukkan peserta didik memiliki kemajuan yang signifikan, sementara yang lain mengalami kesulitan tertentu. Menelanya penyebab yang mendasari masalah intelektual yang diamati mengidentifikasi bahwa beberapa peserta didik mungkin menghadapi hambatan seperti kurangnya motivasi atau kurangnya dukungan dari lingkungan sosial mereka. Berdasarkan analisis yang saya lakukan ini, saya sangat berharap adanya serangkaian intervensi yang dapat membantu mengatasi masalah intelektual yang dihadapi peserta didik ini, termasuk penggunaan strategi pembelajaran yang beragam, pemberian dukungan tambahan dalam bentuk bimbingan atau konseling, serta melibatkan orang tua dan lingkungan sosial peserta didik dalam mendukung proses pembelajaran mereka. Kesimpulan dari hasil observasi yang saya lakukan di SDN 75 Kota Tengah, di mana perkembangan intelektual peserta didik di SDN 75 Kota Tengah, Kota Gorontalo ini merupakan hal yang kompleks dan penting dalam konteks pendidikan. Ketidakseimbangan dalam perkembangan kognitif, emosional, atau sosial dapat menghambat kemampuan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran, berinteraksi dengan teman sebaya, atau mengatasi tantangan akademis. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi permasalahan dalam perkembangan intelektual peserta didik merupakan bagian integral dari pendekatan pendidikan yang holistik yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Sekian hasil dari presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.